Assalamualaikum. Indonesia tidak kekurangan sarjana hukum. Baik, saudara-saudaraku semua di atas bumi Indonesia yang tercinta ini. Jadi, ini sebenarnya sudah waktunya rakyat harus bergerak. Rakyat yang punya akal sehat. Jadi jangan kalah kita yang punya akal sehat, kalah dengan orang yang tidak punya akal sehat. Ya. Karena negara ini maju dan tidaknya sebenarnya rakyat. Yang pertamanya itu rakyat. Kalau rakyatnya cerdas, rakyatnya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat akalnya. Itu. Kenapa? Karena kitalah yang memilih para pemimpin, tapi kita tidak mampu untuk memilih pemimpin yang betul-betul punya jiwa nasionalis dan punya jiwa untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Semua hanya omon-omon, ya toh. Jadi jangan berharap, kalau menurut saya, jangan berharap kalau Prabowo itu akan pisah dari Jokowi. Saya yakin susah sekali. Nah, terus apa perbedaannya Jokowi sama Prabowo? Ya, kalau menurut saya 11-12. Kenapa saya katakan 11-12? Kalau Jokowi ngesen kanan, beloknya kiri. Nah, tapi kalau Prabowo, ini saya akan kejar sampai Antartika. Para koruptor, ya toh. Sudah belum? Kalau belum, berarti itu sama gak ngesen kanan, beloknya ke kiri. Itu. Apa parameternya? Kalau Prabowo sudah melakukan apa untuk menyelesaikan permasalahan para koruptor? Belum ada. Karena gambaran saya, kalau Prabowo itu sudah menyelesaikan masalah di Banten itu, laut itu, pagar laut itu baru nampak. Tapi karena yang ditahan itu kadesnya, ya itu tidak masuk akal. Kalau kades itu punya kemampuan, punya keinginan mau membangun itu sendiri, ya toh. Jadi itu tidak masuk akal atau logika orang yang cerdas. Itu hanya masuk kepada orang-orang yang sudah isinya, perutnya itu sudah dialiri darah kotor yang dimakan sehari-harinya, itu makan punya keringat rakyatnya. Nah, itu. Jadi kita harus bisa membedakan, ya. Bisa membedakan antara Jokowi dengan Prabowo itu apa. Menurut saya belum ada bedanya. Karena menurut saya malah menganjurkan, mengasih solusi dengan Pak Prabowo. Jangan ke Antartika, terlalu dekat. Di sana juga tidak ada orang. Bagus sampai ke negeri neraka. Itu atau alam neraka. Itu pasti nyampe. Ketemu nanti koruptor-koruptor di sana. Ya toh? Lah kok Antartika? Lah di sebelahnya saja bagaimana? Itu nampak di pagar laut. Ya toh, ini baru ngomong pagar laut, belum di daerah-daerah yang terpencil itu. Itu. Jadi menurut saya kalau mengharapkan Pak Prabowo juga tidak bisa. Mau dipisahkan juga susah. Karena menurut saya sudah saling menyandra, sudah saling memegang kunci asnya. Itu. Kalau Pak Prabowo itu memang betul macan Asia, apa yang dikatakan orang-orang dulu macan Asia, ini tidak seperti ini.
Ini macan patung. Ya toh? Itu. Jadi ini saya tidak ada benci dengan Pak Prabowo dan benci dengan Jokowi. Tidak ada. Saya di kampung saya tidak kenal sama Jokowi. Saya juga tidak kenal dengan Prabowo. Hanya tahu di media atau di televisi. Itu saja. Nah, kalau menurut saya hanya saya menggunakan akal sehat ya. Ini menurut saya ya. Ini akal sehat saya ini mengatakan seharusnya Pak Prabowo itu tidak boleh mengomong hidup Jokowi. Nah ini jadi kunci hidup Jokowi ini sudah tidak bisa dipisahkan itu ya. Mungkin keinginan dalam hati Pak Prabowo memang betul mau membangun negara, tapi mungkin juga itu sudah masing-masing megang kunci, makanya tidak berani. Jangan-jangan kalau aku begini nanti begini. Itu hanya satu, rakyat harus bergerak kalau mau negara ini selamat. Kalau tidak, acak-acakan. Karena hukum di Indonesia ini sudah sulit sekali mencari keadilan. Karena kita sudah tidak bisa membedakan antara wakil setan dan wakil Tuhan. Itu wakil setan yang nampaknya banyak, wakil Tuhannya mana? Wakil Tuhannya mana? Sudah ditangkap. Ya toh? Di pengadilan negeri ya toh, Jakarta itu sudah ditangkap. Banyak yang ditangkap para hakimnya ini. Tinggal nunggu yang belum ketangkap ini. Itu. Jadi susah. Kalau negara kita seperti ini terus. Kalau rakyat tidak bersatu untuk bergerak. Ayo kita bergerak. Sudah waktunya. Kita harus memperkuat untuk memperkokohkan kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.